Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sebuah restoran keluarga yang ramai pada siang yang panas, seorang perempuan berjilbab duduk sendirian di ujung meja, menahan malu saat mertuanya berkata pelan tapi terdengar semua orang. Jangan pesan yang mahal-mahal, kamu kan cuma numpang hidup dari anak saya. Suaminya hanya menunduk, pura-pura sibuk melihat ponsel. Ipar-iparnya tersenyum sinis. Pelayan yang berdiri di samping meja ikut canggung. Perempuan itu menggenggam tas kecilnya erat-erat, berusaha menahan air mata. Saat ia hendak berdiri dan pergi, tiba-tiba pintu restoran terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk bersama dua staf bank, lalu langsung menghampirinya sambil menunduk hormat dan berkata, "Assalamualaikum, Bu Aisyah. Maaf mengganggu waktunya. Saya Kepala Cabang Bank Amanah. Kami sudah menunggu konfirmasi Ibu terkait rekening deposito 40 miliar itu." Semua orang di meja langsung terdiam. Sendok terhenti di udara. Wajah mertuanya pucat. Suaminya menatap tidak percaya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aisyah bukan perempuan yang suka menonjol. Sejak kecil ia diajari almarhum ayahnya untuk hidup sederhana, menjaga lisan, dan tidak mudah membalas orang yang merendahkan. Ia selalu memakai jilbab warna lembut, baju longgar, dan tas sederhana yang bahkan sering dikira tas murah oleh orang lain. Setelah menikah dengan Raka, ia pindah ke rumah kecil kontrakan di pinggir Bekasi. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja. Raka bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan distributor alat bangunan, sementara Aisyah membantu bisnis kecil-kecilan dari rumah, menjual kue kering dan membuka jasa desain kemasan untuk UMKM. Tidak banyak yang tahu, Aisyah sebenarnya bukan perempuan miskin seperti yang selama ini disangka keluarga suaminya. Keluarga Raka berasal dari keluarga yang sangat menjaga gengsi. Ibunya, Bu Ratna, selalu membanggakan anak-anaknya di depan orang lain, meskipun kenyataannya tidak selalu sehebat yang ia ceritakan. Kakak perempuan Raka, Dina, menikah dengan pegawai pajak dan merasa paling sukses. Adiknya, Fajar, baru membuka usaha bengkel motor tetapi sudah sering bicara seolah-olah menjadi pengusaha besar. Sejak awal Aisyah masuk keluarga itu, mereka memandangnya rendah karena Aisyah datang tanpa pesta mewah, tanpa seserahan mahal, dan tanpa keluarga besar yang ribut menunjukkan status. Ketika lamaran dulu, Bu Ratna bahkan sempat berbisik kepada saudara-saudaranya. Anaknya baik, tapi ya kelihatan sederhana sekali. Mudah-mudahan tidak jadi beban Raka. Aisyah mendengar bisikan itu, tapi memilih diam. Ibunya sudah meninggal ketika ia masih kuliah, sementara ayahnya wafat setahun sebelum pernikahan. Harta warisan ayahnya tidak pernah ia bicarakan kepada siapapun, termasuk Raka. Bukan karena ia tidak percaya, tapi karena wasiat ayahnya jelas. Jangan biarkan uang membuat orang mendekat hanya karena angka, dan jangan pernah membuka seluruh keadaanmu sebelum kamu benar-benar tahu hati seseorang. Aisyah hanya mengatakan kepada Raka bahwa ia punya tabungan pribadi dari peninggalan keluarga. Raka tidak banyak bertanya, mungkin karena sejak awal ia juga mengira tabungan itu hanya cukup untuk keadaan darurat. Namun setelah menikah, sikap Raka perlahan berubah. Di depan Aisyah ia sering lembut, tetapi di depan keluarganya ia seperti kehilangan keberanian. Kalau ibunya menyindir Aisyah, Raka hanya tertawa kecil. Kalau Dina membandingkan Aisyah dengan menantu lain yang membawa mobil, Raka pura-pura tidak dengar. Aisyah awalnya memaklumi. Ia berpikir mungkin Raka hanya tidak ingin ribut dengan ibunya. Tapi semakin lama, diamnya Raka terasa seperti persetujuan. Setiap kali pulang dari acara keluarga, dada Aisyah terasa sesak karena ia harus menelan kalimat-kalimat tajam yang tidak pernah dibela oleh suaminya sendiri.
Puncak ketegangan mulai terasa ketika Bu Ratna mengumumkan akan mengadakan makan siang keluarga di sebuah restoran Sunda terkenal di Jakarta Selatan. Katanya untuk merayakan ulang tahun pernikahan Bu Ratna dan Pak Hasan, ayah Raka. Semua anak diminta datang lengkap. Dina langsung mengirim foto restoran itu ke grup keluarga, lengkap dengan komentar, tempatnya lumayan mahal, tapi sekali-sekali bolehlah. Yang penting jangan ada yang bikin malu. Setelah kalimat itu, ia menambahkan emoji tertawa. Aisyah tahu sindiran itu untuknya. Ia membaca pesan itu berulang kali di dapur sambil menunggu kue nastar matang, lalu menarik napas panjang. Malam sebelum acara, Raka terlihat gelisah. Ia duduk di ruang tamu sambil menghitung uang di dompet. Aisyah baru selesai salat Isya ketika Raka berkata, "Besok kamu jangan pesan macam-macam, ya. Restorannya mahal. Ibu juga lagi sensitif." Aisyah menatapnya, tidak langsung menjawab. "Maksudnya?" tanya Aisyah pelan. Raka mengusap wajahnya. "Ya kamu tahu sendiri, keluargaku suka komentar. Aku cuma nggak mau suasana jadi nggak enak." Aisyah tersenyum getir. "Suasana nggak enak karena aku makan atau karena mereka memang suka merendahkan?" Raka diam. Diam yang membuat ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Pagi harinya, udara terasa panas meskipun belum masuk siang. Aisyah mengenakan gamis krem sederhana dan jilbab coklat muda. Ia tidak memakai perhiasan mencolok, hanya cincin kawin dan jam tangan lama peninggalan ayahnya. Sebelum berangkat, ia membuka laci meja rias dan memandang sebuah amplop coklat berisi beberapa dokumen bank. Hari itu seharusnya ia bertemu pihak bank untuk menandatangani perpanjangan deposito besar peninggalan ayahnya, tetapi ia sudah meminta jadwalnya diundur. Tidak disangka, jadwal makan keluarga dan urusan bank akan bertabrakan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanan, Raka lebih banyak diam. Jalan tol padat, matahari memantul dari kaca mobil-mobil di depan mereka. Aisyah duduk di kursi penumpang, memandang jalan sambil menguatkan hati. Ia tidak ingin acara keluarga berubah menjadi pertengkaran. Ia hanya ingin hadir, menghormati mertuanya, lalu pulang dengan tenang. Namun ponsel Raka beberapa kali berbunyi. Pesan dari Bu Ratna masuk bertubi-tubi. "Jangan telat. Aisyah jangan pakai baju yang terlalu kampungan. Ingat, di sana banyak teman mama juga." Raka membaca pesan itu tanpa berkata apa-apa. Aisyah sempat melihat sekilas, tetapi memilih menoleh ke jendela. Restoran itu tampak ramai ketika mereka tiba. Bangunannya luas, dengan saung-saung kayu, kolam ikan, dan suara alat musik Sunda yang mengalun pelan. Namun suasana indah itu tidak membuat hati Aisyah tenang. Di meja paling tengah, Bu Ratna sudah duduk dengan kebaya hijau, kalung besar, dan wajah yang langsung berubah ketika melihat Aisyah. Dina duduk di sebelah suaminya, tersenyum tipis sambil memeriksa penampilan Aisyah dari ujung kepala sampai kaki. Fajar menyandar santai, lalu berbisik cukup keras. Akhirnya datang juga pasangan hemat. Beberapa orang tertawa. Aisyah menunduk sopan dan mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," jawab Pak Hasan, satu-satunya orang yang terdengar tulus. Tetapi Bu Ratna hanya mengangguk pendek. "Duduk sana, Syah. Jangan di dekat Mama, nanti sempit," katanya. Padahal kursi di dekatnya kosong. Raka menarik kursi di ujung meja, lalu duduk tanpa mempersilakan Aisyah lebih dulu. Aisyah duduk pelan, merasa seperti tamu yang tidak diharapkan dalam keluarga sendiri. Pelayan datang membawa buku menu. Baru saja Aisyah membuka halaman pertama, Dina sudah berkata, "Aisyah, kamu mau pesan apa? Tapi hati-hati, di sini harga satu porsi bisa buat modal jualan kue seminggu." Tawa kecil kembali terdengar. Aisyah menutup buku menu perlahan. Ia mencoba tetap tersenyum, meski wajahnya terasa panas. "Saya ikut yang lain saja, Mbak," katanya. Dina mengangkat alis. "Nah, bagus. Jangan sampai nanti Raka yang pusing bayar." Bu Ratna langsung menyambung.
Iya, Raka itu anak mama yang paling penurut. Dari dulu dia kerja keras. Jangan sampai setelah menikah malah banyak tanggungan. Kalimat itu menghantam Aisyah seperti air panas. Ia menoleh sebentar ke Raka, berharap ada satu kalimat pembelaan. Namun Raka hanya menuangkan air ke gelasnya dan berkata, "Udah, Ma. Pesan aja dulu." Pelayan mencatat pesanan satu persatu. Dina memesan ikan gurame bakar ukuran besar, udang saus mentega, ayam goreng kampung, sayur asem, lalapan, dan beberapa minuman mahal. Fajar menambahkan iga bakar dan es kelapa muda. Ketika giliran Aisyah, ia hanya berkata, "Nasi putih dan teh tawar hangat saja, Mas." Pelayan menatapnya ragu. Bu Ratna tertawa pendek. "Nah, kan, cocok. Sederhana banget." Fajar menimpali, "Teh tawar hangat itu gratis nggak, Mas?" Meja kembali dipenuhi tawa. Aisyah menggenggam ujung jilbabnya di bawah meja. Hatinya sakit, tapi ia tidak ingin menangis di depan mereka. Pak Hasan menatap istrinya tidak nyaman. "Sudahlah, Ratna. Makan siang ini untuk syukuran, bukan untuk menyakiti orang." Bu Ratna mendengus. "Saya cuma bercanda. Kalau orangnya baper, ya susah." Dina mengangguk. "Iya, Pak. Lagian Aisyah kan sudah keluarga sendiri. Masa bercanda sedikit nggak boleh?" Aisyah mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya baik-baik saja." Tapi suaranya sedikit bergetar. Raka mendengarnya, namun tetap tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menatap meja, seperti berharap semua ucapan itu hilang sendiri kalau ia cukup lama diam. Makanan datang satu persatu. Aromanya memenuhi meja, namun Aisyah hampir tidak berselera. Setiap kali ia mengambil lauk sedikit, Dina memperhatikan. "Aisyah, ambilnya sedikit banget, takut bayar patungan," katanya. Bu Ratna langsung tertawa. Jangan-jangan memang tidak biasa makan di tempat seperti ini. Aisyah menelan nasi yang terasa hambar. "Saya hanya tidak terlalu lapar, Bu." Fajar menyeringai. Atau lagi hitung-hitungan dalam hati. "Ya, tenang, Mbak. Hari ini Mama yang traktir. Tapi jangan dibiasakan." Raka akhirnya berkata, "Fajar, udah." Namun nada Raka datar, lebih seperti formalitas daripada pembelaan. Beberapa menit kemudian, suasana makin tidak nyaman ketika Dina mulai membicarakan rencana renovasi rumah orang tuanya. "Menurutku, kita anak-anak harus bantu. Minimal masing-masing kasih 50 juta. Biar rumah mama papa kelihatan bagus kalau ada tamu." Bu Ratna menatap Raka. "Kamu dengar, Rak? Kakakmu benar. Rumah itu juga nanti untuk kalian semua." Raka tampak terkejut. 50 juta? Sekarang? Dina mencibir. "Masa 50 juta saja kaget? Suamiku saja bisa. Fajar juga bisa, kan?" Fajar langsung mengangguk meski wajahnya sedikit tegang. Lalu semua mata tertuju pada Aisyah. Bu Ratna menyandarkan punggung. Kalau Raka berat, mungkin istrinya bisa bantu. Katanya jualan kue jalan terus. Dina tertawa pelan. "Ma, omzet kue kering jangan disamakan dengan gaji kantor." Aisyah meletakkan sendok. "Bu, kalau memang untuk orang tua, kami akan bicarakan dulu baik-baik di rumah. Tidak bisa langsung memutuskan di meja makan." Bu Ratna mengerutkan dahi. "Kami? Maksud kamu apa? Ini urusan keluarga Raka." Kalimat itu membuat Aisyah terdiam. Selama ini ketika butuh bantuan, ia disebut keluarga. Tetapi ketika bicara keputusan, ia dianggap orang luar. Raka berbisik, "Syah, jangan bikin panjang." Aisyah menatap suaminya. "Aku cuma menjawab baik-baik." Raka menekan suara. "Iya, tapi kamu tahu Mama." Aisyah tersenyum pahit. "Aku tahu. Yang aku belum tahu,
Kamu sebenarnya suamiku atau anak kecil yang selalu takut dimarahi mama? Wajah Raka berubah. Ia tidak menyangka Aisyah berani berkata begitu. Dina yang duduk dekat mereka langsung menangkap suasana. Ada apa? Ribut soal uang. Bu Ratna cepat menyambar. Ya Allah, baru diminta bantu orang tua sudah mulai panas. Makanya dari dulu mama bilang, cari istri itu yang selevel. Rak? Kata, selevel, membuat Aisyah merasa dadanya diremas. Ia menatap Bu Ratna, lalu bertanya pelan, maksud ibu, saya tidak selevel dengan keluarga ini. Bu Ratna tersenyum dingin. Kamu sendiri yang menilai. Mama tidak pernah melihat keluargamu datang membawa apa-apa. Waktu menikah, semuanya sederhana. Bahkan saudara-saudaramu juga tidak banyak. Mama malu waktu teman-teman tanya, besan mama orang mana, usahanya apa? Pak Hasan mencoba menghentikan. Ratna, cukup. Tapi Bu Ratna sudah terlanjur merasa menang. Tidak, Pak. Biar dia tahu diri. Jangan cuma pakai jilbab rapi, tapi tidak bisa mengangkat derajat suami. Aisyah menarik napas panjang. Ia ingin menjawab, tapi teringat pesan ayahnya. Orang yang merendahkanmu sedang memperlihatkan isi dirinya, bukan nilai dirimu. Maka ia memilih diam. Namun diam itu justru dianggap kalah. Dina mendekatkan wajahnya dan berkata, Aisyah, kamu jangan tersinggung. Perempuan itu memang harus sadar posisi. Kalau belum bisa bantu suami naik, minimal jangan bikin dia kelihatan turun. Fajar menambahkan, betul. Raka dulu lumayan percaya diri. Setelah nikah, kayak makin susah. Jangan-jangan uangnya habis buat modal jualan kue. Mereka tertawa lagi. Kali ini, beberapa tamu di meja sebelah mulai melirik. Rasa malu itu akhirnya membuat Aisyah berdiri. Saya izin ke toilet sebentar. Katanya, ia berjalan melewati kolam kecil menuju lorong belakang restoran. Di dalam toilet yang sepi, ia menatap wajahnya di cermin. Matanya merah, tapi air mata masih ia tahan. Ia mencuci tangan lama sekali, seolah air bisa menghapus penghinaan yang baru saja menempel di tubuhnya. Ponselnya bergetar. Ada panggilan dari nomor kantor Bank Amanah. Aisyah mengangkatnya dengan suara pelan. Assalamualaikum, Bu Aisyah, kata seorang pria. Saya Arman, kepala cabang. Mohon maaf, apakah ibu masih bisa menandatangani dokumen hari ini? Ada batas waktu pemindahan instrumen deposito ibu. Aisyah menutup mata. Ia hampir lupa urusan itu. Pak Arman, saya sedang ada acara keluarga. Bisa besok. Di seberang sana, suara Pak Arman terdengar hati-hati. Sebetulnya bisa, Bu. Tapi karena nilainya cukup besar dan terkait perubahan persentase imbal hasil, pusat meminta konfirmasi hari ini. Kalau ibu berkenan, saya bisa datang ke lokasi. Staf saya sudah menyiapkan dokumen. Aisyah terdiam. Ia tidak suka urusan pribadinya terlihat orang, apalagi keluarga Raka. Tapi hari itu, setelah semua penghinaan yang ia terima, ada sesuatu dalam dirinya yang lelah bersembunyi. Saya di restoran Saung Puspa, Jakarta Selatan, katanya akhirnya. Baik, Bu. Kami menuju ke sana. Ketika Aisyah kembali ke meja, wajahnya terlihat lebih tenang. Ia duduk tanpa banyak bicara. Bu Ratna masih membahas uang renovasi, kali ini dengan nada memaksa. Pokoknya Raka harus ikut. Kalau perlu, jual motor atau pinjam dulu. Jangan sampai saudara-saudaramu tahu kamu tidak mampu. Aisyah menoleh kepada Raka. Kamu mau pinjam uang untuk gengsi? Raka berbisik kesal, jangan ikut campur dulu. Aisyah menjawab pelan, aku istrimu. Kalau kamu berutang, aku ikut menanggung. Bu Ratna memukul meja pelan. Nah, kan. Baru juga dibahas sudah mengatur. Raka. Mama bilang apa? Perempuan seperti ini lama-lama membuat suami tidak hormat pada ibunya. Tidak lama setelah itu,
Seorang perempuan parubaya datang menghampiri meja. Ia adalah Tante Mira, adik Bu Ratna, yang kebetulan ikut diundang. Dari tadi Tante Mira hanya diam memperhatikan. Ia duduk di sebelah Aisyah dan berbisik. "Kamu kuat, Nak?" Aisyah tersenyum kecil. "Insya Allah, Tante." Tante Mira menghela napas. "Jangan terlalu lama menelan semua sendiri. Kadang orang yang terlalu sabar dianggap tidak punya harga diri." Kalimat itu menancap di hati Aisyah. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa ada seseorang dari keluarga Raka yang melihat lukanya dengan jernih. Namun Dina tidak suka melihat Tante Mira berpihak pada Aisyah. "Tante, jangan dibela terus. Anak sekarang kalau terlalu dibela nanti lupa diri." Tante Mira menatap Dina tajam. Yang lupa diri itu orang yang makan enak sambil menginjak perasaan orang lain. Meja langsung sunyi. Bu Ratna tersinggung. "Mira, kamu jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga anakku." Tante Mira tertawa kecil tanpa humor. "Justru karena urusan rumah tangga anakmu, seharusnya kamu ajari Raka melindungi istrinya, bukan ikut membuat istrinya malu di depan umum." Raka mengangkat wajah, jelas merasa tersindir. Tapi lagi-lagi, ia tidak membantah. Bu Ratna mengubah arah serangan. "Aisyah, kamu itu harus bersyukur diterima keluarga kami. Raka dulu banyak yang mau. Ada anak teman mama, kerja di bank, cantik, keluarganya jelas. Tapi Raka malah memilih kamu." Aisyah menatap Bu Ratna lurus. "Saya bersyukur menikah dengan Raka, Bu. Tapi bersyukur bukan berarti saya harus rela dihina." Dina tertawa sinis. "Dihina? Ya Allah, bahasanya berat sekali. Kami cuma mengingatkan." Aisyah menjawab tenang, "Kalau mengingatkan, tidak perlu membuat orang merasa tidak punya nilai." Suaranya tidak tinggi, tapi cukup tegas untuk membuat beberapa orang terdiam. Raka akhirnya bicara, tetapi bukan seperti yang Aisyah harapkan. "Syah, sudah. Jangan mempermalukan aku." Aisyah menatapnya lama. "Aku yang dipermalukan dari tadi, Rak." Raka mengepalkan tangan di bawah meja. "Kamu selalu begini. Kalau keluarga aku bercanda, kamu masukkan hati." Aisyah merasa sesuatu dalam dirinya retak. Bercanda itu membuat semua orang tertawa, bukan membuat satu orang menahan sakit sendirian. Pak Hasan mengangguk pelan, namun Bu Ratna cepat memotong, "Sudah pintar bicara sekarang. Mungkin karena merasa punya penghasilan sendiri sedikit, jadi berani melawan." Saat itulah ponsel Aisyah kembali bergetar. Pesan dari Pak Arman masuk. "Bu, kami sudah sampai di parkiran. Apakah kami boleh masuk?" Aisyah memandangi layar itu beberapa detik. Di meja, Dina sedang mengeluh tentang perempuan yang terlalu mandiri. Bu Ratna menambahkan bahwa menantu ideal harus tunduk, tidak banyak bicara, dan tidak membuat suami kalah. Aisyah mengetik jawaban singkat, "Silakan masuk, Pak." Ia meletakkan ponsel kembali di tas, lalu mengambil teh tawarnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ada ketenangan aneh yang muncul setelah seseorang mencapai batas sabar. Beberapa menit kemudian, pintu utama restoran terbuka. Seorang pria sekitar 50 tahun dengan setelan jas abu-abu masuk bersama dua staf. Satu membawa map kulit hitam, satu lagi membawa tablet. Mereka tidak terlihat seperti tamu biasa. Pelayan restoran langsung menyambut dengan sopan, tetapi pria itu melihat ke arah meja keluarga Raka dan berjalan pasti. Langkahnya tenang, wajahnya serius. Aisyah menunduk sedikit, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bu Ratna memperhatikan mereka sambil berbisik. "Siapa itu? Pejabat?" Dina merapikan rambutnya. Fajar spontan duduk lebih tegak. Pria itu berhenti tepat di samping kursi Aisyah. Dengan suara sopan, ia berkata, "Assalamualaikum, Bu Aisyah. Mohon maaf mengganggu acara keluarga Ibu." Semua mata langsung tertuju kepada Aisyah. Aisyah berdiri pelan dan menjawab salam. "Waalaikumsalam,
Pak Arman. Tidak apa-apa. Pak Arman menunduk hormat. Saya Arman, Kepala Cabang Bank Amanah. Kami membawa dokumen perpanjangan deposito dan konfirmasi rekening prioritas Ibu. Kata, rekening prioritas, membuat Dina mengernyit. Bu Ratna masih belum paham. Raka menatap Aisyah seperti baru melihat orang asing. Pak Arman melanjutkan dengan suara tetap profesional. Karena nilai penempatan dana Ibu saat ini mencapai 40 miliar rupiah, kami perlu memastikan instruksi tertulis sebelum pukul 3 sore. Suasana restoran seperti berhenti. Sendok di tangan Fajar jatuh ke piring dan menimbulkan bunyi nyaring. Dina membelalak. Bu Ratna menatap Pak Arman, lalu Aisyah, lalu kembali ke Pak Arman. 40 apa? Tanyanya hampir berbisik. Pak Arman tampak sadar suasana menjadi tidak nyaman. Ia menoleh kepada Aisyah. Maaf, Bu. Apakah kami sebaiknya menunggu di area privat? Aisyah terdiam sebentar. Ia melihat wajah-wajah yang tadi tertawa merendahkannya. Wajah Dina yang mendadak kaku. Wajah Fajar yang kehilangan kata-kata. Wajah Bu Ratna yang pucat seperti seseorang baru saja menarik karpet dari bawah kakinya. Lalu Aisyah berkata pelan, "Tidak perlu, Pak. Silakan jelaskan singkat saja. Setelah itu saya tanda tangan." Pak Arman membuka map. "Baik, Bu. Dana Ibu sebelumnya ditempatkan dalam beberapa instrumen syariah. Hari ini jatuh tempo sebagian, dan kami menawarkan skema baru dengan pembagian tenor agar likuiditas Ibu tetap aman. Seperti arahan almarhum Bapak Haji Salman dulu, prinsip kehati-hatian tetap kami jaga." Nama ayah Aisyah membuat Raka semakin terkejut. "Haji Salman?" gumamnya. Pak Hasan menatap Aisyah dengan mata membesar. "Salman pemilik gudang beras di Karawang itu ayahmu, Syah?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya, Pak." Tante Mira menutup mulutnya, kaget. Bu Ratna terlihat seperti ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara keluar. Selama ini mereka mengira keluarga Aisyah biasa-biasa saja karena tidak pernah pamer. Mereka tidak tahu almarhum ayah Aisyah pernah memiliki jaringan usaha beras, tanah, dan beberapa aset sewaan. Setelah wafat, sebagian besar aset dijual dan dikelola Aisyah lewat bank syariah. Dina mencoba tertawa, tapi suaranya pecah. "Mungkin salah dengar kali. 40 miliar itu dana perusahaan, kan?" Pak Arman menatap Dina dengan sopan namun tegas. "Mohon maaf, Ibu. Saya hanya bisa menjelaskan kepada pemilik rekening. Namun benar, rekening ini atas nama pribadi Ibu Aisyah Salman." Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja. Fajar langsung menunduk. Raka berdiri setengah dari kursinya. "Syah, kamu punya uang sebesar itu dan tidak pernah bilang ke aku." Aisyah menatap suaminya. "Aku pernah bilang punya tabungan keluarga. Kamu tidak bertanya lebih jauh. Dan aku ingin melihat dulu, apakah aku dihargai sebagai istri sebelum orang tahu jumlah uangku." Raka tampak tersinggung. "Aku suamimu. Seharusnya kamu jujur." Aisyah menatapnya dengan mata yang mulai basah, tetapi suaranya tetap tenang. "Kejujuran bukan berarti membuka semua harta kepada orang yang bahkan tidak berani membelaku saat aku dihina. Aku tidak menyembunyikan untuk menipu. Aku menjaga amanah ayahku." Bu Ratna tiba-tiba ikut bicara dengan suara dibuat lembut, sangat berbeda dari sebelumnya. "Aisyah, Mama tidak tahu. Kalau Mama tahu kamu anak Haji Salman, tentu Mama tidak akan." Ia berhenti karena sadar kalimatnya salah. Tante Mira langsung menatapnya. "Tidak akan apa, Ratna? Tidak akan menghina karena ternyata dia kaya?" Bu Ratna terlihat salah tingkah. "Bukan begitu maksudku." Aisyah menoleh kepadanya. "Tapi itulah maksud Ibu. Kalau saya miskin, hinaan itu pantas saya terima. Kalau saya kaya, baru saya layak dihormati." Tidak ada yang menjawab. Suara musik Sunda masih mengalun, tetapi terdengar jauh. Beberapa tamu restoran mulai memperhatikan,
meski berusaha tidak terang-terangan. Pak Arman dan stafnya berdiri diam dengan wajah profesional, jelas tidak ingin ikut campur urusan keluarga. Aisyah lalu mengambil pulpen dari map dan membaca dokumen satu persatu. Tangannya tenang. Di tengah meja penuh makanan mahal, ia menandatangani berkas yang membuat semua kesombongan keluarga itu runtuh. Setelah dokumen selesai, Pak Arman berkata, "Terima kasih, Bu Aisyah. Seperti biasa, bila Ibu memerlukan layanan private room atau pengelolaan aset lanjutan, kami siap membantu. Kami juga sudah menerima instruksi Ibu untuk tetap menyalurkan sebagian imbal hasil ke Yayasan Pendidikan Yatim." Raka menatap Aisyah lagi, kali ini dengan campuran kaget dan malu. Yayasan Yatim. Aisyah mengangguk. Ayah selalu pesan, uang besar harus punya jalan pulang kepada orang yang membutuhkan. Pak Hasan mengusap wajahnya. Ia tampak sangat tersentuh. Berbeda dengan Bu Ratna dan anak-anaknya, Pak Hasan justru terlihat malu pada dirinya sendiri karena selama ini tidak pernah mencari tahu siapa Aisyah sebenarnya. Pak Arman pamit dengan sopan. Setelah ia pergi, meja itu berubah menjadi tempat yang sangat sunyi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi sindiran. Bahkan Dina tidak berani menyentuh udang saus mentega yang tadi ia pesan dengan bangga. Bu Ratna mencoba tersenyum. "Aisyah, kenapa dari dulu tidak cerita? Kita kan keluarga." Aisyah menjawab pelan, "Saya ingin diterima sebagai Aisyah, Bu. Bukan sebagai pemilik rekening." Bu Ratna menelan ludah. "Mama cuma khawatir pada Raka. Namanya Ibu, kadang ngomongnya keras." Aisyah menatapnya lama. Keras berbeda dengan merendahkan. "Ibu tidak hanya keras. Ibu membuat saya merasa seperti beban yang harus malu karena hidup sederhana." Dina tiba-tiba ikut mendekat. "Syah, maaf kalau tadi aku bercanda kelewatan. Kamu tahu aku memang ceplas-ceplos." Aisyah menggeleng pelan. Mbak Dina tidak ceplas-ceplos. Mbak Dina memilih kata-kata yang paling menyakitkan karena merasa saya tidak bisa melawan. Dina tersentak. Fajar mencoba mencairkan. "Ya sudahlah, Mbak. Anggap aja salah paham keluarga. Yang penting sekarang kita tahu semuanya." Aisyah menatap Fajar. "Salah paham itu ketika orang tidak sengaja keliru. Tadi kalian sengaja mempermalukan saya berkali-kali." Fajar langsung diam. Kalimat Aisyah tidak keras, tapi justru karena tenang, semua orang merasakan beratnya. Raka menarik kursinya mendekat. "Syah, kita pulang dulu, ya? Kita bicara di rumah." Aisyah menatapnya. "Bicara di rumah tentang apa?" Raka menunduk. "Tentang semuanya. Tentang uang itu, tentang Mama, tentang kita." Aisyah tersenyum sedih. "Lucu, Rak. Dari tadi aku menunggu kamu bicara tentang martabatku sebagai istrimu. Tapi setelah tahu uang itu, baru kamu ingin bicara tentang kita." Wajah Raka memerah. "Bukan begitu." Aisyah memotong pelan. "Lalu bagaimana? Saat ibumu bilang aku tidak selevel, kamu diam. Saat kakakmu bilang aku membuatmu turun, kamu diam. Saat adikmu menertawakan aku, kamu cuma bilang, 'Udah,' tanpa benar-benar menghentikan." Pak Hasan akhirnya bicara dengan suara berat. "Raka, istrimu benar." Semua menoleh. Selama ini Pak Hasan lebih sering mengalah pada Bu Ratna. Namun siang itu, wajahnya berbeda. "Kamu suami. Tugasmu bukan hanya memberi nafkah, tapi juga menjaga kehormatan istrimu. Bapak malu melihat kamu diam." Raka menunduk semakin dalam. Bu Ratna tampak tidak senang. "Pak, jangan menyudutkan anak sendiri." Pak Hasan menatap istrinya. "Yang kita sudutkan dari tadi justru menantu kita. Dan dia masih cukup sopan untuk tidak membalas dengan kasar." Tante Mira mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak punya kekuatan untuk membalas. Aisyah lalu membuka tasnya dan mengambil dompet. Ia memanggil pelayan. "Mas, boleh minta tagihan meja ini?"
Bu Ratna cepat berkata, "Tidak perlu, Syah. Mama yang traktir." Aisyah menoleh. "Tidak apa-apa, Bu. Hari ini saya yang bayar." Dina langsung terlihat lega, tapi Aisyah melanjutkan, "Bukan karena saya ingin membeli penerimaan kalian. Saya hanya tidak mau setelah ini ada cerita bahwa saya makan dari uang keluarga Raka." Kalimat itu membuat wajah Dina kembali menunduk. Pelayan datang membawa tagihan. Jumlahnya cukup besar. Aisyah membayar dengan kartu debit prioritas yang warnanya berbeda dari kartu biasa. Bu Ratna memperhatikan kartu itu dengan mata yang tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Setelah membayar, Aisyah berdiri. "Saya izin pulang dulu." Raka ikut berdiri. "Aku ikut." Aisyah menatapnya. "Tidak. Kamu tetap di sini dulu. Selesaikan makan siang keluarga ini. Dengarkan baik-baik apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang istrimu ketika mereka mengira aku tidak punya apa-apa." Raka terdiam. Bu Ratna berkata cepat, "Aisyah, jangan begitu. Mama minta maaf." Aisyah menoleh, matanya berkaca-kaca. "Saya menerima permintaan maaf ibu kalau itu sungguh-sungguh. Tapi luka tidak langsung hilang hanya karena satu kata maaf keluar setelah ibu tahu saya punya uang." Bu Ratna tidak sanggup menatapnya. Aisyah berjalan keluar restoran. Siang masih panas, tapi angin di halaman terasa lebih lega daripada udara di meja makan tadi. Tante Mira menyusul sebentar dan memegang bahunya. "Nak, kamu pulang naik apa?" Aisyah tersenyum. "Saya pesan mobil online, Tante." Tante Mira menggeleng. "Tante antar." Aisyah menolak halus. "Tidak apa-apa. Saya butuh sendiri dulu." Tante Mira memeluknya. Pelukan itu membuat air mata Aisyah akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tetapi karena sejak tadi ia terlalu kuat. "Jaga diri, ya?" bisik Tante Mira. Aisyah mengangguk. Dari kaca restoran, ia bisa melihat Raka berdiri mematung, tetapi ia tidak kembali. Di mobil online, Aisyah duduk di kursi belakang sambil memandang jalanan Jakarta yang padat. Langit mulai mendung, seperti menahan hujan. Ponselnya penuh pesan dari Raka. "Maaf. Aku salah. Kita bicara, ya? Jangan pulang sendiri." Aisyah membaca tanpa membalas. Bukan karena ia ingin menghukum, tetapi karena hatinya butuh ruang untuk tidak lagi dipaksa memahami orang yang tidak pernah mencoba memahaminya. Ia teringat ayahnya, teringat tangan kasar ayah yang dulu membangun usaha dari nol, dan suara ayah yang selalu berkata, "Nak, jangan sombong karena punya uang. Tapi jangan biarkan orang menginjakmu hanya karena kamu memilih sederhana." Hujan turun ketika Aisyah sampai di kontrakan. Air menetes dari genteng, suara motor lewat bercampur bau tanah basah. Rumah kecil itu terasa sunyi, tapi justru disitulah Aisyah bisa bernapas. Ia mengganti baju, mengambil wudhu, lalu salat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia menangis tanpa suara. Ia tidak meminta agar keluarga Raka dihukum. Ia hanya meminta diberi hati yang kuat, keputusan yang jernih, dan perlindungan dari orang-orang yang mencintai hanya karena harta. Setelah salat, ia duduk di tepi kasur, menatap cincin kawinnya. Cincin itu tidak mahal, tetapi dulu ia menerimanya dengan hati penuh percaya. Menjelang maghrib, Raka pulang. Bajunya basah sedikit terkena hujan. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah kusut. "Assalamualaikum," katanya pelan. Aisyah membuka pintu dan menjawab salam. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya lelah yang dalam. Raka masuk, melepas sepatu, lalu duduk di ruang tamu. Untuk beberapa menit, mereka hanya mendengar suara hujan. Akhirnya Raka berkata, "Aku minta maaf. Aku benar-benar salah." Aisyah duduk di seberangnya. "Kamu minta maaf karena sadar aku terluka, atau karena sekarang kamu tahu aku punya uang?" Raka menatapnya cepat. "Karena aku sadar kamu terluka." Aisyah diam, menunggu.
Raka menelan ludah. Dan karena aku malu baru sadar setelah semuanya terbuka. Pengakuan itu jujur, meski menyakitkan. Raka melanjutkan, aku terbiasa takut sama mama. Dari kecil, setiap aku membantah, aku dibilang anak durhaka. Jadi aku pikir diam itu cara paling aman. Aisyah menatapnya. Dia memang aman untukmu, Ra. Tapi tidak untukku. Setiap kamu diam, aku yang menerima luka. Raka mengangguk, matanya merah. Aku tahu. Tadi papa juga bilang begitu. Tante Mira juga marah besar ke mama dan Dina. Tapi itu bukan alasan. Aku suamimu. Aku gagal. Aisyah tidak langsung luluh. Ia sudah terlalu sering memberi pemakluman. Kali ini ia ingin melihat perubahan, bukan hanya penyesalan. Raka kemudian bertanya tentang uang itu. Bukan dengan nada menuntut, tetapi dengan rasa ingin tahu yang hati-hati. Aisyah menceritakan secukupnya. Tentang ayahnya yang dulu pedagang beras kecil di pasar, lalu membangun gudang, membeli tanah, dan menabung dengan disiplin. Tentang pesan ayahnya agar Aisyah tidak terburu-buru membuka keadaan ekonomi kepada siapapun. Tentang dana yang dikelola lewat bank, sebagian untuk hidup, sebagian untuk usaha, sebagian untuk sedekah dan pendidikan anak yatim. Raka mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya semakin malu. Selama ini kamu hidup sederhana bukan karena tidak punya, tapi karena memilih begitu, katanya. Aisyah mengangguk. Kesederhanaan bukan tanda kekurangan. Malam itu mereka tidak menyelesaikan semuanya. Luka yang bertahun-tahun terbentuk tidak bisa hilang dalam satu percakapan. Aisyah memberi syarat yang jelas. Raka harus belajar membuat batas dengan keluarganya. Tidak boleh lagi membiarkan siapapun merendahkan istrinya. Urusan harta Aisyah tetap menjadi amanah pribadi sampai ada kepercayaan yang benar-benar pulih. Jika keluarga Raka meminta uang dengan alasan apapun, keputusan harus dibicarakan berdua tanpa tekanan. Raka menerima semuanya. Aku akan buktikan, katanya. Aisyah menjawab, jangan buktikan dengan kata-kata malam ini. Buktikan saat kamu berada di depan mereka. 2 hari kemudian, Bu Ratna datang ke kontrakan bersama Pak Hasan. Biasanya ia datang dengan suara keras dan komentar tentang rumah kecil mereka. Tapi hari itu, langkahnya pelan. Ia membawa kotak kue, wajahnya tanpa riasan tebal. Aisyah menyambut dengan sopan. Bu Ratna duduk di ruang tamu, tampak canggung melihat dinding sederhana dan rak buku kecil di sudut ruangan. Aisyah, katanya akhirnya, Mama minta maaf. Aisyah diam mendengarkan. Bu Ratna menarik napas. Mama salah. Mama menilai kamu dari penampilan, dari pesta nikah, dari apa yang tidak kamu tunjukkan. Mama malu. Bukan karena kamu ternyata punya uang, tapi karena Mama baru sadar betapa buruknya cara Mama memperlakukan kamu. Aisyah menatap Bu Ratna lama, mencoba membaca apakah kata-kata itu sungguh-sungguh. Pak Hasan menambahkan, Bapak juga minta maaf karena sering diam. Bapak pikir selama tidak ikut menghina, itu cukup. Ternyata diam juga bisa membuat orang terluka. Kalimat Pak Hasan terasa tulus. Aisyah mengangguk pelan. Saya menghargai kedatangan Bapak dan Ibu. Saya tidak ingin bermusuhan. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura semuanya langsung baik. Bu Ratna mengangguk cepat. Mama mengerti. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak membantah, tidak memotong, tidak mencari alasan. Di samping Aisyah, Raka duduk tegak dan berkata, "Ma, mulai sekarang kalau ada yang merendahkan Aisyah, termasuk Mama, aku akan menegur." Bu Ratna menatap Raka, seperti terkejut mendengar anaknya bicara setegas itu. Namun ia tidak marah. Mungkin karena ia tahu, kali ini Raka memang harus berubah. Beberapa hari berikutnya, Dina mengirim pesan panjang kepada Aisyah. Isinya permintaan maaf, meski masih terasa bercampur gengsi. Aisyah membalas singkat, "Saya maafkan, Mbak.
Semoga ke depan kita bisa saling menjaga lisan. Fajar juga meminta maaf, lebih jujur daripada Dina. Ia mengaku ikut tertawa karena terbiasa ikut arus keluarga. Aisyah memaafkan, tapi ia tidak lagi membuka pintu selebar dulu. Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti mengizinkan orang mengulang kesalahan yang sama. Sebulan kemudian, keluarga itu berkumpul lagi, kali ini di rumah Pak Hasan. Suasananya berbeda. Tidak ada restoran mahal, tidak ada pamer pesanan, tidak ada pembicaraan uang renovasi yang memaksa. Bu Ratna memasak sendiri, dan ketika Aisyah datang membawa puding buatannya, Bu Ratna menerimanya dengan senyum canggung tapi hangat. Dina masih terlihat malu, Fajar lebih banyak diam, sementara Raka terus berada di sisi Aisyah. Saat seorang kerabat jauh bertanya dengan nada meremehkan, "Ini menantunya Raka yang jualan kue itu, ya?" Raka langsung menjawab tegas, "Iya, istri saya Aisyah. Dia pengusaha kecil yang kerja keras, dan saya bangga." Aisyah menoleh. Untuk pertama kalinya di depan keluarga besar, Raka memilih berdiri di pihaknya. Aisyah tidak pernah menggunakan uang 40 miliar itu untuk membalas dendam. Ia tidak membeli mobil mewah hanya untuk membuat Bu Ratna malu. Ia tidak pindah ke rumah besar hanya untuk membuktikan sesuatu. Ia tetap sederhana, tetap berjilbab rapi, tetap berjualan kue dan membantu UMKM dengan desainnya. Bedanya, sekarang ia tidak lagi membiarkan kesederhanaannya dijadikan alasan untuk direndahkan. Ia mulai mengelola sebagian dana untuk membuka rumah belajar gratis bagi anak yatim dan duafa di kampung ayahnya. Ketika peresmian kecil dilakukan, Pak Hasan datang dan menangis melihat nama Haji Salman terpampang di papan sederhana. Bu Ratna juga datang, berdiri di belakang Aisyah tanpa banyak bicara, kali ini dengan hormat yang pelan-pelan belajar tumbuh dari kesadaran. Pada akhirnya, keluarga Raka baru memahami satu hal yang selama ini gagal mereka lihat. Nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari harga baju, tempat makan, besar pesta pernikahan, atau seberapa keras ia memamerkan harta. Ada orang yang terlihat biasa karena memang tidak merasa perlu membuat orang lain kagum. Ada orang yang memilih diam bukan karena lemah, tapi karena masih memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Dan ada saatnya, ketika kebenaran terbuka, bukan uang yang paling membuat orang menunduk, melainkan rasa malu karena pernah merendahkan seseorang yang sebenarnya jauh lebih mulia dari prasangka mereka. Aisyah tidak menang karena memiliki rekening 40 miliar. Ia menang karena tetap menjaga akhlak ketika dihina, tetap tegas ketika diinjak, dan tetap memilih memaafkan tanpa kehilangan harga dirinya.